Aku bukan wanita penggoda. Karya dari Elis Kurniasih, bab 113, meluapkan dahaga atas nama cinta. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Hari semakin malam. Rasti kembali ke kediaman Aditama ditemani oleh Syamsuddin. Sedangkan Gunawan diperbolehkan untuk berada di ruang perawatan yang sama bersama sang istri, dan sang putri berada di box yang berbeda dan tak jauh dari ranjang pasien Kiara. Ini semua permintaan Kenan pada pihak rumah sakit. Kemungkinan besok pagi Kiara diperbolehkan pulang karena ia melahirkan secara normal, jadi tidak perlu waktu yang lama untuk menginap di rumah sakit. Namun Kiara menunggu Gunawan diperbolehkan pulang, karena mereka ingin pulang ke rumah bersama. Masih sakit? Tanya Gunawan saat mereka tengah berbaring bersama di ranjang pasien itu. Gunawan mengelus bagian sensitif sang istri. Ya masih, jahitannya pun masih terasa, jawab Kiara. Terima kasih atas perjuanganmu, sayang. Gunawan mengecup kening Kiara. Kamu sendiri? Bagaimana kepalamu? Apa masih sakit? Tanya Kiara. Sudah tidak. Apalagi melihat Kayla. Aku semakin sehat. Dan rasanya ingin segera pulang. Tapi sebelum pulang, kamu tetap harus cek untuk memastikan lagi bahwa kondisimu sudah baik-baik saja. Ya, itu sudah pasti. Jawab Gunawan tersenyum manis ke arah Kiara. Kiara menatap suaminya dan mengusap wajah itu. Terima kasih, aku tidak menyangka kamu rela berkorban untukku. Kamu juga rela berkorban untuk putriku. Gunawan mengambil telapak tangan Kiara yang berada di wajahnya, lalu mengecup tangan itu. Maaf, Ra. Maaf kalau dulu aku... Kiara langsung menutup bibir Gunawan dengan jari telunjuknya. Jangan ingat lagi yang dulu. Sekarang kita harus berjalan ke depan, tanpa lagi ke belakang, oke? Gunawan kembali mengembangkan senyum. Oke. Ya sudah, tidur. Kiara sudah memposisikan dirinya dengan tidur terlentang. Sedangkan Gunawan memiringkan tubuhnya ke arah sang istri, sembari satu tangannya memeluk perut Kiara yang masih sedikit buncit. Sampai kapan kira-kira aku harus puasa? Tanya Gunawan pelan. Kiara menoleh ke arah sang suami. Emang kamu sudah bisa melakukan itu? Bukannya kepalamu masih sakit? Iya sih, masih agak pusing sedikit. Ya udah sih. Kiara menepuk paha suaminya yang panjang. Gunawan pun tertawa. Baiklah. Ia mengecup pipi Kiara. Ayo tidur, karena tengah malam kamu akan bangun untuk menyusui Kayla lagi. Kiara tersenyum dan menuruti sang suami untuk memejamkan kedua matanya. Di tempat yang lain, Hanin baru saja selesai membersihkan diri. Kenan dan Hanin sampai di apartemen beberapa jam yang lalu. Kemudian Kenan langsung membersihkan diri, disusul sang istri. Kenan sengaja meminta sang ibu untuk tinggal di apartemen itu, karena sudah cukup lama mereka tidak menempati tempat ini. Keduanya masih belum bicara. Sepanjang perjalanan menuju apartemen ini, mereka masih sama-sama diam. Belum ada satu orang pun yang memulai pembicaraan sejak selesai memakan bakso di restoran rumah sakit itu. Kenan menatap punggung Hanin yang membelakanginya, karena saat ini Hanin tengah bercermin. Hanin memberikan vitamin pada rambutnya dan mengusap-usap rambut panjangnya itu. Kenan terus menatap punggung mulus Hanin yang terbuka. Rasanya ia tak kuat ingin mengecup dan memakan tubuh itu. Namun, melihat Hanin yang juga tidak mau memulai pembicaraan terlebih dahulu, membuat Kenan meneguhkan pendirian. Setelah bercermin, Hanin pun berdiri dan hendak melangkahkan kakinya mendekat ke arah Kenan. Kenan menunduk pura-pura membaca buku, karena ia tahu betul bahwa saat ini gerakan kaki Hanin akan menuju ke arahnya. Ayo sayang, ajak aku bicara duluan. Gumam Kenan. Ternyata sikap arogan seorang Kenan masih ada, tetapi langkah Hanin tidak berhenti di depan Kenan. Ia justru masih berjalan lurus melewati tempat Kenan yang sedang duduk di atas ranjang itu. Keegoisan itu pun runtuh, dan Kenan menoleh ke arah Hanin yang akan meninggalkannya sendiri di kamar.
Kamu mau kemana? Mau tidak mau, Kenan memulai pembicaraan terlebih dahulu. Ke dapur, aku haus. Jawab Hanin santai. Kenan berdiri dan mengikuti langkah istrinya. Hanin sampai di dapur, diikuti oleh Kenan di belakangnya, tanpa suara. Hanin mengambil gelas, begitupun Kenan. Hanin membuka lemari es dan mengambil botol di dalam sana, lalu menuangkannya di dalam gelas yang ia pegang, dan menutup kembali lemari es itu. Sementara Kenan meminum air biasa dan memperhatikan istrinya, sembari menyandarkan tubuhnya pada marmer kitchen set. Hanin meneguk sedikit minuman itu, lalu berjalan menuju ruang televisi. Kenan mengernyitkan dahi. Ternyata Hanin tidak kembali ke kamar mereka. Entahlah, kali ini Hanin pun ingin egois. Ia sedang tidak ingin mengalah. Memang, ibu hamil moodnya naik turun. Loh, kok kamu malah duduk di sini? Tanya Kenan. Aku ingin menonton TV. Kamu saja ke kamar dan tidur lebih dulu. Jawab Hanin tanpa melihat ke arah Kenan. Rasanya Hanin begitu dingin. Tidak pernah Kenan melihat istrinya seperti itu. Rasanya hati Kenan sedih. Ia memang keterlaluan, hingga mendiamkan sang istri seperti itu. Padahal di restoran tadi itu bukan sepenuhnya kesalahan sang istri. Hanin memang wanita ramah, dirinya saja yang terlalu posesif. Kenan mendudukkan diri persis di samping Hanin. Ia sengaja menghadapkan tubuhnya pada tubuh Hanin yang menatap lurus ke layar televisi, sembari menekan remote untuk mendapatkan acara yang ia inginkan. Kamu kenapa? Dari tadi diam saja. Tanya Kenan. Kamu kan yang diemin aku. Jawab Hanin dengan pandangan tetap mengarah ke arah televisi. Harusnya aku yang marah. Tapi kenapa kamu yang malah jadi marah? Kenan menatap wajah Hanin yang tak menatap wajahnya. Hanin diam dan tetap menekan remote itu. Iya, kok nggak ada acara yang bagus sih? Hanin tetap fokus pada televisi. Sontak Kenan merebut remote itu dan menyimpan benda itu ke belakang tubuhnya. Iya, apaan sih Kenan? Hanin mencoba merebut lagi remote itu. Hanin masih mengejar remote itu hingga tanpa sengaja memeluk tubuh Kenan untuk mendapatkan remote yang berada di belakang tubuhnya. Kalau orang lain ngomong tuh, lihat lawan bicaranya. Ucap Kenan lagi. Hanin menarik napasnya kasar dan berhadapan dekat dengan sang suami. Kamu nyebelin. Hanin mengepaskan tubuhnya bersandar pada punggung sofa. Ia pun bergeser agar sedikit menjauh dari Kenan. Kenan tersenyum melihat ekspresi istrinya. Ternyata Hanin juga bisa bersikap egois. Wanita itu ternyata lebih kuat mendiamkan dirinya. Sedangkan Kenan tidak akan sanggup seperti itu. Walau sebenarnya ia pun pria egois dan arogan. Kenan mendekati Hanin hingga tubuhnya menempel pada tubuh sang istri. Ternyata, kamu kuat juga ngediemin aku. Tergantung, jawab Hanin menggantung. Tapi aku nggak kuat ngediamin kamu lama, sayang. Hanin langsung menoleh ke arah Kenan. Habis kamu nyebelin kan? Masa begitu aja cemburu sih? Terus ngediemin aku. Ucapnya kesal. Itu karena aku sangat mencintaimu, sayang. Tapi nggak gitu juga, Ken. Coba kalau aku seperti itu, sama perempuan lain. Emang kamu nggak cemburu? Saut Kenan membuat Hanin terdiam. Hanin hanya mengerucutkan bibir. Sebenarnya ia pun wanita pencemburu. Mungkin ia pun akan cemburu melihat Kenan berbincang dan bersenda gurau dengan perempuan lain. Walau kecemburuan itu tidak akan ia tampakkan. Kamu cemburu juga kan? Karena kamu juga sangat mencintaiku. Ucap Kenan lagi. Ih, narsis. Saut Hanin. Biarin narsis. Kenan menekan sedikit pinggang Hanin dengan jari telunjuknya, membuat tubuh Hanin tersentak geli. Ken, geli! Teriak Hanin diiringi tawa karena Kenan melakukan berulang. Biarin. Siapa suruh bikin orang kesel? Kenan! Suara Hanin berteriak hingga melengking nyaring. Ken jelek! Mereka tertawa dengan tangan Kenan yang terus menggelitiki istrinya. Kenan, stop! Hanin tertawa, dan Kenan terlihat puas menjali istrinya. Lalu Kenan memeluk tubuh Hanin yang tengah tersengal-sengal karena tawanya tadi. Kayaknya nyebelin banget sih. Hanin lembut tertawa puas. Memang ada hukuman kedua? Tanya Hanin menoleh ke arah suaminya. Tentu saja.
Kenan menaik turunkan alisnya. Hanin kembali lemas. Ia tahu bentuk hukuman kedua itu. Ken, panggil Hanin lirih. Apa sayang? Kenan tersenyum sembari mempersiapkan kuda-kuda untuk menggendong istrinya dan membawa ke tempat peraduan mereka. Kamu gak capek? Tanya Hanin yang sudah berada dalam gendongan sang suami. Hanin mengalungkan tangannya pada sang suami dan mencoba bernegosiasi. Enggak. Kenan menggeleng sembari tersenyum. Capek dong. Ucap Hanin membuat Kenan menoleh ke arah istrinya dan tersenyum. Orang gak capek disuruh capek. Kenan pun tertawa. Kamu lelah, butuh istirahat, Ken. Hanin masih bernegosiasi untuk bisa langsung tidur tanpa adanya ritual itu terlebih dahulu. Kenan mendudukkan istrinya di atas ranjang. Ya, aku memang butuh istirahat. Dan istirahatku adalah menjelajahi tubuhmu. Kenan! Teriak Hanin lagi. Namun Kenan tak menghiraukan suara lengkingan itu. Ia tetap meniti tubuh sang istri dan memulai ritual malam panjang yang penuh dengan nikmat. Meluapkan dahaga atas nama cinta. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Bab ke-114. Kebesaran hati Vicky. Selamat mendengarkan. Di malam yang sama, ketika Gunawan dan Kiara tidur berpelukan, walau mereka masih berada di ruang perawatan rumah sakit, namun tetap tidak mengurangi kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Begitupun dengan Kenan dan Hanin. Mereka malah tengah asyik merengkuh kenikmatan yang tidak tara di sebuah apartemen milik Kenan. Apartemen yang hanya berbeda beberapa lantai dari apartemen yang Kenan berikan pada Vicky. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Kenan dan Gunawan belum dirasakan oleh Vicky. Malam ini Vicky tidak bisa memejamkan matanya. Ia masih memandangi foto Kiara yang tersimpan rapi di dompet miliknya. Untuk kali pertama, Vicky menangis. Walau ini bukan pertama kali adik kesayangan Kenan itu menyakiti dirinya. Namun entah mengapa, kali ini terasa sangat sakit. Mungkin karena ia harus menerima kenyataan bahwa saat ini pria yang dicintai Kiara sudah menerima cinta itu. Jika dahulu Vicky masih tidak mengeluarkan air mata saat Kiara menolaknya, itu karena Vicky tahu bahwa cinta Kiara tak terbalas. Oleh karena itu harapannya masih tinggi. Tetapi tidak untuk saat ini. Ia memang benar-benar harus mengubur rasa itu dalam-dalam. Karena wanita yang dicintainya telah menemukan cintanya. Semoga kamu bahagia, Ra. Kumam Vicky sembari mengelus wajah yang tercetak dalam foto itu. Sebelum Vicky tiba di apartemen ini, ia menyempatkan datang ke rumah sakit untuk menjenguk Kiara dan melihat putrinya. Namun sesampainya di depan pintu ruang perawatan Kiara, Vicky mendapati keluarga itu tengah tertawa dan bersenda gurau. Terlihat keakraban antara Gunawan dan Kenan di sana. Apalagi senyum yang selalu mengembang di bibir Kiara dan Rasti, membuat Vicky semakin enggan untuk masuk. Ia tidak ingin kehadirannya justru malah membuat canggung kebersamaan itu. Lagi-lagi, Vicky berbesar hati untuk menerima ini. Walau sebagai manusia rasanya ia ingin untuk tidak mengalah. Namun ia memang tidak memiliki kekuatan. Karena Kiara dan Gunawan sudah saling mencintai. Akhirnya Vicky memilih keluar dari rumah sakit dan kembali pulang. Vicky menatap jam di dinding kamarnya. Terlihat waktu semakin malam. Ia pun menaruh kembali foto itu di dalam dompetnya. Lalu memulai untuk mengistirahatkan diri. Vicky berbaring di atas ranjang dan melipat kedua tangannya di bawah kepala. Ia menatap langit-langit kamar. Sesaat bayangan gadis aneh itu terlintas di dalam otaknya. Vicky tersenyum, tatkala mengingat insiden dengan gadis aneh itu. Rea. Panggil Vicky lirih sembari menyunggingkan senyum. Kemudian ia meraih ponsel. Ia melihat nama Rea di jajaran pertama panggilan ponselnya. Ya, karena memang setelah menelpon Rea saat mereka telah menukar nomor ponsel, Vicky tak lagi menelpon siapapun. Vicky iseng dan mencoba mendayal nomor telepon itu. Lama telepon itu terdengar nada sambung, namun tak kunjung diterima. Karena memang Vicky menelpon di waktu yang tidak tepat. Di jam segini, sudah pasti setiap orang sudah memejamkan mata. Namun itulah Vicky. Ia memang sengaja membuat kesal gadis aneh itu dengan menelpon di jam seperti ini. Vicky mematikan telepon itu dan kembali mendayal.
Halo, terdengar suara seorang wanita mengangkat telepon itu. Ya, Rea mengangkat telepon itu tanpa melihat nama yang tertera di sana, karena matanya sangat kantuk. Alhasil, ia hanya meraba ponsel yang berdering di sampingnya, lalu ia angkat. Halo, ucap Rea dari seberang sana. Vicky mendengar suara itu, namun ia hanya diam dan tertawa. Sembari menutup speaker yang terletak di bagian bawah ponsel itu, agar suara tawanya tidak terdengar di sana. Halo, ucap Rea lagi. Vicky tetap tak mengeluarkan suara. Woi, gila apa lo? Jam segini telepon kagak ada suara. Gangguin orang tidur aja, stupid. Umpat Rea. Kemudian mematikan sambungan telepon itu. Vicky terkekeh geli. Gadis aneh itu benar-benar barbar. Kata-katanya tidak terkontrol. Namun entah mengapa Vicky malah mendengar umpatan yang keluar dari bibir Rea menjadi sebuah kelucuan. Rea memang jauh dari kata anggun. Tidak seperti Kiara yang selalu tampil anggun dengan tutur bahasa yang halus. Kecuali saat ia melabrak Hanin pada waktu itu. Kiara bagai seorang putri yang membuat Vicky selalu jatuh pada pesonanya. Di sana Rea meletakkan ponselnya asal, tanpa melihat lagi siapa yang menelponnya tengah malam buta. Rea terlalu kantuk, hingga ia kembali memejamkan mata. Di kantor Vicky sudah berada di sana pagi-pagi sekali. Saat ini tepat pukul 10, sementara jam kerja mulai dari jam 9 hingga jam 5 sore. Kenan berjalan cepat menuju ruangannya. Pagi ini ia kesiangan, padahal meeting akan dimulai 10 menit lagi. Semalam ia terlalu asyik mengerjai Hanin hingga wanita itu terkapar lemas. Hanin yang sudah memohon untuk istirahat, tetap tidak dikabulkan. Akhirnya keduanya pun bangun kesiangan. Pagi, Pak, sapa Siska saat Kenan melewati meja milik sekretarisnya itu. Pagi. Kenan melewati meja Siska dan hanya melihat ke arah wanita itu sekilas. Lalu Kenan menghentikan langkah kakinya tepat di depan pintu ruangan yang hendak ia buka. Siska, sini. Pinta Kenan. Siska pun bangkit dari kursi itu dan segera menghampiri bosnya. Ia berdiri persis di depan Kenan. Kenan memperhatikan penampilan Siska dari atas hingga bawah. Siska mengenakan rok bahan berwarna krem di atas lutut. Rok itu sangat pendek. Wanita itu pun menggunakan kemeja lengan panjang yang ketat, hingga kancing di bagian dada hampir terbuka. Kamu itu mau kerja apa mau nari striptease sih? Tanya Kenan dengan menatap tajam ke arah sekretarisnya. Kerja, Pak, jawab Siska menunduk. Kalau kerja kenapa pakaiannya seperti ini? Kamu kan naik angkutan umum, tidak takut di jalan kenapa-napa apa? Kalau kamu diperkosa bagaimana? Ih, Bapak, amit-amit jangan sampai deh. Makanya, pakai pakaian yang benar. Sungut Kenan. Iya, Pak, besok saya tidak akan berpakaian seperti ini lagi. Gak usah tunggu besok, sekarang juga kamu harus ganti pakaianmu. Aku tidak ingin dibilang bos mesum karena memiliki sekretaris yang seksi. Kenan langsung masuk ke ruangan itu. Siska mengerucutkan bibir. Ia kembali kena semprot, padahal masih pagi. Di seberang sana Vicky tertawa begitu dengan Pak Rahmat yang hendak masuk ke ruang Kenan untuk memberikan kopi. Juga meletakkan kopi di meja Siska. Lagian sih, seksi banget loh. Udah tahu sih bos gak suka. Vicky menepuk bokong Siska dengan map yang ia pegang saat melewati sekretaris itu, dan hendak masuk ke dalam ruangan Kenan. Tapi situ suka kan? Goda Siska pada Vicky sembari meliukkan tubuhnya. Vicky dan Siska memang pernah terlibat hubungan ranjang saat mereka tengah ditugaskan bersama ke Bali 2 tahun yang lalu. Saat itu Kenan yang harus mengunjungi negara lain untuk melakukan bisnis penting, lalu meminta Vicky dan Siska yang hadir sebagai perwakilan perusahaan dalam penentuan proyek besar pemerintah untuk menggarap beberapa rumah susun yang didirikan di berbagai kota besar. Setelah acara pada waktu itu, Siska meminta Vicky untuk menikmati klub malam di sana. Lalu mereka terbawa suasana hingga akhirnya melakukan one night stand. Setelah kejadian itu, Siska memang beberapa kali terlihat menggoda Vicky. Namun, Vicky hanya menanggapinya dengan candaan. Ia sudah terbiasa menghadapi wanita seperti Siska. Walau sebenarnya Siska wanita yang baik, tetapi ia sudah mengenal seks sejak SMA. Kayak pacaran Siska pun tidak pernah lepas dari hubungan badan. Vicky tertawa dan memandang tubuh seksi Siska sebelum ia membuka pintu ruangan Kenan. Sontak Siska pun menoleh ke arah Pak Rahmat. Karena ia dari tadi tidak sadar bahwa ada kehadiran orang lain selain dirinya dan Vicky.
Kemudian Siska kembali duduk di kursinya. Vicky menggelengkan kepala ke arah Siska, lalu membuka ruangan Kenan. Ia masuk dan menahan pintu agar Pak Rahmat yang sedang membawa nampan itu masuk terlebih dahulu. Hei Vic, kemarin lo gak jadi ke rumah sakit? Tanya Kenan ketika melihat Vicky berdiri di hadapannya. Vicky menggaruk kepalanya yang tergatal. Ia bingung beralasan apa pada Kenan. Karena sebenarnya ia sudah ada di rumah sakit waktu itu. Sorry Ken, gue capek banget soalnya negosiasi sama Pak Wahyu tuh alot banget. Jawab Vicky bohong. Kenan mengangguk. Iya sih, beliau itu terlalu prosedural. Bagus sih Ken, pemerintah emang perlu orang seperti itu, supaya gak banyak yang korup. Iya sih. Kenan setuju dengan pendapat Vicky. Lalu Vicky menyerahkan beberapa dokumen pada Kenan. Nih, tinggal tanda tangan berkas ini, proyek bisa langsung dimulai. Kenan mengambil amplop biru yang diberikan Vicky. Ia membukanya dan tersenyum. Good job boy. Kemudian Kenan menatap Vicky yang masih berdiri di depannya. Vic, lo mau liburan? Tanya Kenan. Kenapa? Tumben nyuruh gue liburan. Padahal baru bulan kemarin loh, gue izin ke Aussie 1 minggu. Kenan menarik napasnya kasar dan meletakkan amplop yang diberikan Vicky di atas meja. Gue tahu, saat ini adalah saat-saat terberat lo. Walau semua terlihat baik-baik saja. Tapi gue tahu, sebenarnya lo tuh gak lagi baik-baik aja. Kenan tahu bahwa ketidakhadiran Vicky di rumah sakit bukan karena lelah, tetapi tidak sanggup melihat adiknya dan Gunawan bahagia bersama. Sorry Ken, harusnya gue gak boleh punya rasa seperti ini sama adik lo. Kenan tersenyum tipis. Kenapa sorry? Kita gak pernah tahu kepada siapa akan jatuh cinta. Dan gue gak salahin lo. Lagi pula lo udah berkorban banyak buat adik gue. Ya, gue sadar. Cinta memang tidak harus memiliki. Dan gue seneng. Akhirnya Kiara bahagia, itu hal yang paling penting. Ujar Vicky. Kenan berdiri dan menghampiri Vicky. Ia memeluk sahabatnya dan menepuk pundaknya. Lo lelaki hebat, Vic. Lo punya hati yang besar untuk menerima semua ini. Vicky pun menerima pelukan itu. Gue belajar dari lo. Kenan melepas pelukan itu dan tertawa. Ngeledak lo. Vicky pun ikut tertawa. So, gue boleh liburan nih? Of course. Oke, minggu depan gue hunting travel buat nyari destinasi yang bagus. Oke. Thank you bro. Vicky menempelkan genggaman tangannya ke atas pada tangan Kenan yang terkepal. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.